rekan pajak, kembali lagi bersama dengan saya Calvin Jordan dari Halim Santosa & Associates dalam sesi Tax News. Tax News merupakan program terbaru kami untuk mengupdate informasi perpajakan kepada rekan pajak semua, dan saya akan menjadi host untuk memberitakan berita-berita pajak terbaru untuk rekan pajak ketahui dan pahami. Dalam sesi Tax News kali ini kita akan ada 3 pembahasan. Yang pertama terkait insentif PPNBM untuk kendaraan bermotor tertentu. Yang kedua, turunnya tarif PPh bunga obligasi dari 20% menjadi 10%. Dan yang ketiga, pengaturan ulang terkait objek dan subjek pajak atas fasilitas pembebasan impor untuk barang bersifat strategis. Dan untuk lebih lanjut, ikuti terus perkembangannya dalam sesi Tax News kali ini. Namun, mohon dukungan rekan pajak sekalian untuk klik like, subscribe, dan share channel kami. Terima kasih sebelumnya atas dukungannya. Berita pajak yang pertama yaitu telah berlakunya PMK 120 tahun 2021 mengenai perubahan kedua atas PMK 31 tahun 2021 yang mengenai pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Terdapat perubahan skema PPNBM yang terutang atas kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel dengan kapasitas silinder sampai dengan 1500 cc. Dan kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel dengan sistem satu gardan penggerak dengan kapasitas silinder sampai dengan 1500 cc. Penyerahan kendaraan bermotor tertentu tersebut ditanggung pemerintah diberikan sebesar 100% dari PPNBM yang terutang untuk masa pajak September hingga masa pajak Desember 2021. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel dengan sistem satu gardan penggerak dengan kapasitas silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc ditanggung pemerintah diberikan sebesar 50% dari PPNBM yang terutang untuk masa pajak September hingga Desember 2021. Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel dengan sistem 2 gardan penggerak dengan kapasitas silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc ditanggung pemerintah diberikan sebesar 25% untuk PPNBM yang terutang dari masa pajak September hingga masa pajak Desember 2021. Pemerintah telah mempertimbangkan untuk terus memberikan diskon pajak 100% PPNBM DTP bagi masa pajak September 2021 sehingga bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan insentif dapat segera memanfaatkannya. Topik kedua yang dapat saya sampaikan yaitu telah berlakunya PP 91 tahun 2021 pada 30 Agustus 2021. Diketahui sebelumnya, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 9 Tahun 2021 telah menurunkan tarif PP Pasal 26 atas bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari sebesar 20% menjadi sebesar 10%. Akibat penurunan tarif PP Pasal 26 tersebut, terdapat perbedaan perlakuan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri penerima obligasi. Dengan memperhatikan hal tersebut untuk memberikan kesetaraan perlakuan PPh, maka pemerintah melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak penghasilan tersebut. Melalui PP Nomor 91 Tahun 2021, pemerintah telah menurunkan tarif PPh atas bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari 15% menjadi 10%. Di sisi lain, ketentuan dalam PP 91 Tahun 2021 tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan bunga obligasi merupakan wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf H Undang-Undang PPh dan peraturan pelaksananya. Selain itu, tarif pajak penghasilan atas bunga obligasi sebesar 10% ini tidak dapat berlaku bagi wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Untuk berita pajak terakhir yang dapat saya sampaikan yaitu mengenai pengaturan kembali subjek dan objek penerima fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor atau perolehan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Pemerintah menuangkannya dalam PMK nomor 115 tahun 2021.
Salah satu tujuan pemerintah dibuatnya PMK ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam berusaha. Tidak hanya untuk industri saja, namun juga untuk semua pihak yang berkaitan dengan barang kena pajak yang bersifat strategis ini. Ada 4 subjek dan objek pajak PPN yang diatur ulang. Yang pertama, kontraktor engineering, procurement and construction atau EPC. Dibebaskan dari PPN atas impor atau penyerahan mesin dan peralatan pabrik yang merupakan kesatuannya. Yang kedua, gas alam yang dicairkan atau liquefied natural gas. Yang ketiga, ketentuan bahwa biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik termasuk dalam pengertian listrik yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang keempat, perluasan definisi mesin dan peralatan pabrik termasuk unit pembangkit listrik yang merupakan bagian terintegrasi dari industri pengolahan yang memiliki izin usaha penyediaan listrik. Demikian yang dapat saya paparkan dalam sesi Tax News pada episode kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga rekan pajak tetap dalam kondisi sehat, stay safe dan jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih.